Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Siti Oktavi dari kelas 4B dengan NIM 054. Di sini saya akan melakukan tutorial UJT dengan Excel untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, di soal 1 ini ada judul yaitu data hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan, asumsi data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata, H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata, H1-nya ada perbedaan rata-rata, taraf kepercayaannya 95% yang artinya taraf signifikan A sama dengan 0,05, menggunakan uji T berpasangan, hitung uji statistik, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, di sini sudah ada dua data rata-ratanya yaitu pretest dan post-test. Selanjutnya kita hitung uji statistik dengan kita klik data, kemudian data analisis, kemudian kita cari t-test pilot to sample for means, kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada variabel 1. Variabel 1 ini kita blok bagian pretest sampai ke bawah yaitu 78. Kemudian di variabel 2 kita klik dan kita blok bagian post-test sampai 77. Kemudian kita centang bagian labels, kita pilih output range, kita klik output range, kita cari tempat di N sini, kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, jika datanya sudah muncul seperti ini, kita akan membandingkan T startnya dengan T critical to tile. Untuk lebih mudahnya, kita akan blok terlebih dahulu T start dan T critical to tile-nya dengan warna yang sama. Nah, untuk di T start ini saya akan berikan keterangan T hitung dan T tabel di bagian T critical. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Jika min T tabel lebih kecil dari T hitung, lebih kecil dari T tabel, maka terima H0. Dan jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka H0-nya ditolak atau H1-nya diterima. Kita lihat di sini. T hitungnya min 3,592 dan T tabelnya 2,109. Karena T hitung ini lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Kita tulis di bawahnya tabel karena. Nah, karena T hitung sama dengan min 3,592 lebih kecil dari min T tabel sama dengan 2,109, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Selanjutnya kita akan membandingkan P dengan A, yaitu 0,05. Kita blok terlebih dahulu dengan warna yang berbeda di bagian P. Nah, di sini kita lihat, jika P lebih besar dari A, maka H0-nya diterima. Jika P lebih kecil dari A, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Kita lihat di sini, P sama dengan 0,002 dan di sini A-nya sama dengan 0,05. Karena P 0,002 kurang dari atau lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nah, sudah. Jadi untuk kesimpulannya ini ada perbedaan rata-rata hasil atau rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Dikarenakan apa? Dikarenakan H1-nya sama-sama diterima. Kita tulis kesimpulannya. Selanjutnya kita beralih di soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini ada judul yaitu data hasil belajar siswa dengan menggunakan video animasi dan tidak menggunakan video animasi. Asumsi data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata, H0-nya tidak ada perbedaan, H1-nya ada perbedaan. Dan yang ketiga, taraf kepercayaan 95% yang artinya taraf signifikan A sama dengan 0,05. Kemudian menggunakan uji T independen, kemudian uji homogenitas, kemudian uji T independen, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, di sini kita akan mencari atau menentukan variansinya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari variansi kontrol dan eksperimen, kita menggunakan rumus sama dengan var TTS. Buka kurung, kita blok bagian kontrol dari 3 sampai 9. Kemudian tutup kurung dan klik enter. Nah, di bagian eksperimen juga dengan langkah yang sama dengan var TTS. Buka kurung, kita blok eksperimen bagian 7 sampai 14 dan tutup kurung lalu klik enter. Nah, di sini varian terbesar akan saya beri keterangan variabel 1 dan varian terkecil akan saya beri keterangan variabel 2. Di sini bagian kontrol dan bagian eksperimen lebih besar kontrol daripada eksperimen, maka di bagian kontrol saya beri keterangan variabel 1 dan eksperimen adalah variabel 2. Selanjutnya kita akan uji homogenitas dengan langkah yang sama seperti soal nomor 1. Kita klik data, lalu data analisis, lalu kita cari f-test to sample for variances, kita klik OK. Nah, langkahnya sama seperti soal nomor 1. Kita klik variabel 1 dan kita blok kontrol, lalu variabel 2 kita blok eksperimen, lalu centang labels, klik output range, kita cari tempat di bagian O, kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah muncul tabelnya seperti ini, kita akan membandingkan F dengan F critical one tile. Seperti langkah awal, kita blok terlebih dahulu dengan warna yang sama. Nah, selanjutnya saya akan beri keterangan di sini adalah F hitung.
dan di sini adalah F tabel. Nah, kita lihat di sini jika F lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima yang termasuk homogen. Dan sebaliknya jika F lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak yang termasuk tidak homogen. Kita lihat di bagian F. Itu non F tabelnya ini. F hitungnya 1,193 dan F tabelnya 2,403. Di sini F hitung lebih kecil atau kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima yang termasuk adalah homogen. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan P dengan A, yaitu 0,05. Seperti biasa, kita blok bagian P terlebih dahulu. Kita lihat di sini, jika P lebih besar dari A, maka H0-nya diterima. Jika P lebih kecil dari A, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nah, di sini P sama dengan 0,36 dan A 0,05, maka P lebih besar dari A, yang berarti data ini termasuk data homogen. Nah, selanjutnya kita akan uji independen. Kita akan uji independennya dengan langkah yang sama ya, seperti sebelumnya. Kita pilih data, kemudian data analisis, kemudian kita cari test to sample assuming equal variance. Kita klik dan kita klik OK. Lalu di variabel pertama ini langkahnya sama seperti awal, kita blok kontrol sampai ke bawah. Kemudian variabel 2 kita blok eksperimen sampai ke bawah. Kemudian kita centang labels, kita pilih output range. Kita klik output range-nya dan kita pilih tempat di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah muncul datanya, kita akan membandingkan t-statnya dengan t-critical. Seperti yang awal, kita akan blok terlebih dahulu. Nah, sudah. Kita lihat di sini, jika min t-tabel lebih kecil dari t-hitung, lebih kecil dari t-tabel, maka H0-nya diterima. Dan jika t-hitung lebih besar dari t-tabel atau t-hitung lebih kecil min t-tabel, maka H0-nya ditolak atau H1-nya diterima. Di sini, t-stat akan saya beri keterangan t-hitung dan t-critical t-tabel. Nah, untuk t-hitungnya ini yaitu min 0,884 dan t-tabelnya 2,0422. Karena t-tabel kurang dari t-hitung, maka di sini yaitu H0-nya diterima. Jadi kesimpulannya, karena min t-tabel sama dengan min 0,884 lebih kecil dari t-hitung sama dengan 2,042, maka H0-nya diterima. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan P bagian P to tile dengan A 0,05. Di sini kita blok bagian P to tile terlebih dahulu. Nah, kita lihat di bagian sini, jika P lebih besar dari A, maka H0-nya diterima. Dan jika P lebih kecil dari A, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Di sini P 0,38 dan A 0,05. Sudah terlihat jelas jika P adalah lebih besar dari A, berarti H0-nya diterima. Kita kasih keterangan di sini. Karena P sama dengan 0,38 lebih besar dari A sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Nah, sudah. Jadi kesimpulannya di sini yaitu, nah, tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan video animasi dan tidak menggunakan video animasi. Kita beri kesimpulannya di sini, kita ketik. Tidak ada Nah, selesai. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata atau kesalahan dari saya menjelaskan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.